Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Nama saya sendiri yaitu Habil Satya Taruna dengan NPM 227002021. Saya Fauzan Nur Aldi Almatin Gemanianto dengan NPM 227002070. Ya, baik di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian DC Chopper yang kami buat. Eh, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DC Chopper. DC Chopper adalah sebuah rangkaian elektronik daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC dari satu level ke level lain tanpa mengubah polaritasnya. Chopper sering digunakan dalam aplikasi konversi daya DC seperti sistem traksi listrik, kendaraan listrik, atau satu daya switching. DC chopper bekerja dengan cara memotong tegangan DC menggunakan saklar elektronik seperti MOSFET, IGBT, atau transistor daya. Saklar ini dikendalikan dengan sinyal PWM, mengatur tegangan keluaran sesuai dengan kebutuhan. Lalu ketika saklar on, tegangan input langsung diteruskan ke beban. Ketika saklar off, tegangan output turun dan energi bisa disimpan dalam komponen seperti induktor. Jenis-jenis DC chopper yaitu step down atau back converter menurunkan tegangan DC dari level tinggi ke rendah. Lalu ada step up, boost converter yaitu menaikkan tegangan DC dari level rendah ke tinggi. Lalu ada step up atau step down, buck boost converter yaitu bisa menaikkan atau menurunkan tegangan tergantung kebutuhan. Ada Chuck dan Sepik converter digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan regulasi tegangan lebih kompleks. Karakteristik DC chopper yaitu efisiensi tinggi karena menggunakan switching bukan resistansi. Kinerja bergantung pada frekuensi switching, jadi semakin tinggi frekuensi, semakin kecil ukuran komponen seperti induktor dan kapasitor. Dan bisa bekerja dalam mode continue dan discontinue tergantung pada arus di induktor. Selanjutnya saya akan menerangkan simulasi di Proteus, simulasi rangkaian DC chopper. Di sini pertama paling sebelah kiri ada power supply 12 volt, lalu masuk ke kaki gate pada MOSFET. Maaf, maksud saya kaki drain pada MOSFET untuk dayanya. Untuk kaki gate-nya dikirim sinyal melalui pin 9 di Arduino Uno. Lalu pada kaki source terhubung kepada negatif dioda dirangkai paralel dengan kaki induktor. Lalu dari kaki induktor lanjut ke negatif kapasitor dirangkai paralel dengan beban yaitu dua resistor 10 ohm, jadi totalnya 20 ohm, dan masing-masing dihubungkan ke ground, jalur ground. Lalu ini adalah dokumentasi kami pada saat perangkaian. Di sini kami menghubungkan setiap kaki-kaki sesuai dengan yang ada di rangkaian dengan cara disolder. Ini untuk tampak atas rangkaian kami. Lalu setelah itu kami melakukan beberapa kali pengujian dengan hasil seperti di gambar. Di sini terlihat tegangan 12 volt pada saat saya menghubungkan positif voltmeter kepada kaki drain MOSFET dan kepada rangkaian grounding. Pada saat pengukuran atau pengujian, osiloskop rangkaian DC chopper kami mengalami ketidaksesuaian seperti simulasi. Lalu kami memperbaiki rangkaian kami, tetapi hasilnya masih nihil, tidak sempurna pada saat pengukuran osiloskop, dan rangkaian kami tidak berfungsi dengan normal seperti apa yang diharapkan. Setelah pengujian di lab menggunakan osiloskop, kami telah menganalisa bahwa rangkaian DC chopper kami ada sedikit problem yang mengakibatkan rangkaian DC chopper kami tidak berfungsi normal atau sesuai dengan tujuan pada rangkaian. Kemudian problem tersebut yaitu MOSFET tidak switching, induktor tidak cocok, atau induktasi terlalu kecil atau terlalu jenuh, terlalu cepat. Frekuensi switching tidak sesuai atau bisa saja terlalu rendah atau tidak stabil yang bisa menyebabkan kegagalan. Sambungan fisik buruk kemungkinan bersambungan pada rangkaian yang kurang baik. Lalu untuk saran perbaikan yaitu dengan menggantikan dioda
1N4002 dengan dioda Scut Scotty agar lebih efisien dan respons switching lebih cepat. Lalu untuk yang kedua ada seperti periksa duty cycle PWM karena untuk menurunkan 12 volt ke 5 volt diperlukan sekitar 41%, 41,7% duty cycle. Lalu pastikan juga IRF Z44N mendapatkan tegangan gate minimal 10 volt karena ini MOSFET dengan RDS on rendah hanya jika PGS cukup tinggi. Jadi dalam percobaan ini kelompok kami merancang dan menguji DC chopper menggunakan komponen yang dibutuhkan. Meskipun simulasi Proteus menunjukkan hasil yang diharapkan, pengujian di laboratorium menunjukkan bahwa rangkaian kami tidak berfungsi dengan normal. Masalah yang dihadapi meliputi MOSFET yang tidak berfungsi dengan baik, induktor yang mungkin tidak sesuai atau memiliki indikasi yang terlalu kecil, dan mungkin juga dari frekuensi switching yang tidak stabil, lalu serta hubungan fisik yang buruk. Melalui analisis ini, kami menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam mengenai komponen dan pengaturan rangkaian diperlukan untuk memastikan kinerja optimal dari DC chopper. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.